Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you are fine and healthy. Baik anak-anak, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dengan Ustazah. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan di tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 dengan tema tari kreasi daerah dan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita belajar, tidak ada salahnya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik anak-anak. Nah, di kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang tari kreasi daerah. Nah, tentu ketika kita membahas tentang tari kreasi daerah, kita akan melihat sesosok yaitu penari. Penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Ada beragam jenis tari kreasi daerah yang ada di Indonesia. Gerakan tari kreasi daerah mempunyai sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Nah, itu tadi sedikit penjelasan Ustazah. Nah, kali ini kalian bisa melihat ada tabel. Nah, di situ adalah berikut beberapa tarian daerah beserta asal daerahnya. Nah, ada tari sedati, ada tari kecak, ada tari ondel-ondel, tari sekapur siri, tari merak, tari serimpi, tari reog ponorogo, tari kancet papatai, tari cakalele, dan tari suanggi. Nah, di situ ada asal daerahnya, contohnya dari tari sedati. Tari sedati dari Aceh, tari kecak dari Bali. Betul sekali. Nah, itu ya. Ada 10 macam contoh tarian daerah beserta daerah asalnya. Nah, Ustazah akan langsung masuk pada penjelasan berikutnya. Nanti kalian bisa sambil lihat lagi ya. Ada di buku tema 6. Nah, ketika tadi Ustazah sudah membahas masalah tentang tari kreasi daerah, nah kali ini Ustazah akan menghubungkannya dengan manfaat makhluk hidup di sekitar. Kita makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Nah, kalian masih ingat kan dengan fotosintesis? Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, itu ya penjelasan Ustazah mengenai manfaat makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan termasuk jenis-jenis sumber daya alam. Kalian tentu ingat ya, sumber daya alam itu ada dua macam. Ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Hewan dan tumbuhan di sekitar kita memiliki banyak manfaat. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan, bahan pakaian, peralatan rumah tangga, maupun sebagai bahan baku produk kesehatan.
Nah, perhatikan tabel manfaat dari hewan dan tumbuhan berikut ini. Nah, di situ sudah Ustazah kelompokkan ya jenis sumber daya alam berupa tumbuhan. Contohnya ada padi, ada kapas, dan ada jati. Nah, kalau padi, bahan makanan pokok, manfaatnya. Kemudian kapas, manfaatnya adalah bahan pembuat kain katun. Kemudian jati, manfaatnya bahan bangunan dan perabot rumah tangga. Nah, kalau di situ hewan, Ustazah juga memberikan contoh ada 3, ada ikan, manfaatnya bahan makanan, kemudian domba untuk bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian, dan kerbau, bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Nah, itu adalah contoh dari jenis sumber daya alam dan contohnya beserta manfaatnya. Tentu mudah ya untuk kalian. Nah, coba kita pahami ya, kita memahami apa ya kali ini. Nah, bagaimana proses terjadinya kain sutra? Nah, tadi kan Ustazah sudah menjelaskan contohnya. Ya, pemanfaatan makhluk hidup juga ada yang berhubungan dengan siklus hidup hewan tertentu. Nah, kalian masih ingat kan dengan siklus hidup? Nah, di pertemuan sebelumnya, Ustazah juga sudah membahas tentang siklus hidup. Nah, sama dengan hari ini. Misalnya, ulat sutra dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang. Benang-benang tersebut kemudian dibuat menjadi kain sutra. Nah, itu sebabnya kain sutra bernilai sangat tinggi karena dia betul sekali prosesnya ya dari ulat sutra. Kemudian dalam tahap kepompong dan seterusnya tadi. Nah, gitu ya anak-anak ya. Oke, nah itu tadi penjelasan Ustazah mengenai tari kreasi daerah dan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Pesan Ustazah, jangan lupa, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard and be careful. Baik anak-anak, terima kasih. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan. Dan Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah, tetap semangat ya.